Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, Ustaz akan melanjutkan materi untuk mata pelajaran sosiologi, yaitu tentang tahap pembentukan kelompok sosial. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya itu kan sudah dibahas tentang faktor-faktor ya, kalau tidak salah. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, Ustaz akan membahas tentang tahap dan berbagai jenis kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, untuk tahap pembentukan kelompok sosial ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tahap forming, yang kedua tahap storming, tahap norming, yang keempat tahap performing, dan yang terakhir tahap adjourning. Nah, Ustaz akan menjelaskan dulu pada tahapan yang pertama. Nah, jadi kalau di tahap yang pertama ini yaitu tahap forming, yaitu perkenalan diri antar anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Jadi, seseorang atau individu itu sebelum dia membentuk satu kelompok, maka dia harus mengenal sesama anggota kelompoknya atau sesama yang akan menjadi anggota kelompoknya. Jadi harus kenal dulu. Masa iya dalam satu kelompok nggak kenal? Nah, jadi tahap awalnya dalam membentuk suatu kelompok itu yaitu dengan saling mengenal gitu ya, yaitu forming. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, setelah melalui tahap forming, yaitu kita akan memasuki tahap storming, yaitu di sini anggota kelompok mulai mengalami konflik dalam menentukan tujuan dan bersaing untuk mendapatkan status. Artinya seperti ini. Nah, jadi kalau konflik itu jangan dipahami hanya sebagai berarti kayak konflik fisik apa segala macam, bukan. Tapi konflik di sini lebih kepada pendapat atau pemikiran bisa juga. Nah, jadi setelah anggota kelompok itu sudah saling mengenal, mulai membentuk kelompok. Jadi dia itu kan pasti masing-masing orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, jadi di situ mereka itu ingin menonjolkan pendapatnya supaya mendapatkan status salah satunya. Nah, jadi berbenturan kan berbagai pendapat itu. Oke, kemudian lanjutnya yang ketiga akan memasuki tahap norming. Nah, setelah berbagai konflik atau berbagai benturan pendapat, nah pasti kan sudah ada yang dipilih nih pendapatnya mana. Nah, jadi di tahap ketiga ini, tahap norming, konflik itu sudah mulai mereda. Nah, artinya sudah dipilih entah pemilihan ketua, entah pemilihan ya pendapat kayak gitu ya. Nah, di sini dia sudah mulai bekerja sama. Kemudian yang keempat, tahap performing. Nah, lalu kelompok ini mulai bergerak melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan tanpa hambatan seperti konflik. Lalu tahap selanjutnya yang terakhir yaitu setelah tujuan kelompok tersebut tercapai, maka kelompok mulai membubarkan diri. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ada 5 tahap dalam membentuk kelompok. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, baru kita akan mengenal namanya ragam kelompok sosial. Nah, yang pertama ada kelompok sosial teratur, yang kedua perilaku kolektif, dan yang terakhir kelompok sosial berdasarkan tujuan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelompok sosial teratur. Ya. Untuk kelompok sosial teratur ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder, kelompok formal dan informal, kelompok referensi dan membership, kelompok in-group dan out-group, dan yang terakhir ada lagi ya, kelompok okupasional dan volunteer, dan yang terakhir kelompok paguyuban dan patembayan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kelompok primer dan sekunder. Nah, kalau kelompok primer itu biasanya adalah kelompok sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antar anggota sehingga saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Contohnya kelompok primer ini misalkan yang sangat akrab itu keluarga ya, primer. Kelompok inti.
Nah, jadi itu salah satunya adalah keluarga, atau misalkan apa namanya, kerabat ya, ya sama sih keluarga juga. Nah, lalu kalau kelompok sekunder itu kelompok sosial yang terdiri atas banyak individu. Sifat hubungan antar anggota tidak saling mengenal secara pribadi. Nah, berarti bisa jadi ini seperti apa namanya, kelompok sekunder itu misalkan pertemanan ya, pertemanan misalkan dalam sekolah misalkan. Anggaplah siswa SD ya. Nah, siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah lulus dia berpisah kan? Nah, setelah lulus dia berpisah masing-masing, entah masuk SMP atau ke MTS. Nah, lalu setelah SMP dijalani selama 3 tahun, menemukan teman menemukan teman baru kan di SMP itu. Setelah SMP lulus berpisah lagi. Nah, itu sekunder, kelompok sekunder ya. Jadi kelompoknya itu nggak langgeng, cuma bersifat sementara biasanya itu. Nah, lalu selanjutnya masuk ke dalam kelompok formal dan informal. Nah, jadi kalau kelompok formal itu dia sifatnya sangat resmi biasanya. Artinya di dalam kelompoknya itu terdapat visi dan misi serta tujuan yang jelas. Nah, kalau kelompok informal di sini itu hanya kelompok yang kecil. Artinya strukturnya tuh belum jelas, itu kelompok informal. Contoh kelompok informal itu misalkan ada di sosiologi itu istilah kelompok klik. Ya, kelompok klik. Jadi kelompok klik itu lebih kepada sifatnya itu, kalau bahasanya tuh apa ya? Kubu-kubu gitu ya. Geng-gengan gitu nah. Nah, itu. Jadi kelompoknya tuh nggak ada strukturnya. Pokoknya tuh bertemannya itu cuman merasa cocok-cocokan aja. Nah, itu kelompok geng-gengan kayak itu tuh informal biasanya. Contohnya, salah satu contohnya nih itu ya. Banyak sih contoh informal itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kelompok referensi dan membership. Nah, jadi kalau kelompok referensi itu merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya seseorang yang bukan anggota dari kelompok referensi mengidentifikasi semirip mungkin dengan kelompok referensi yang ia contoh. Jadi yang dicontoh itu misalkan perilakunya, gaya bicara, atau cara berpakaian. Nah, nanti setelah slide ini nanti ada contoh-contoh dari yang saya jelaskan. Nah, kemudian setelah kelompok referensi baru kelompok membership. Nah, kalau kita berbicara tentang kelompok membership, itu merupakan kelompok yang secara fisik mempertemukan seseorang menjadi bagian dari anggota kelompok tersebut. Nah, biasanya kalau di dalam kelompok membership ini menggunakan kartu sebagai bukti anggota. Jadi ada kartu anggota ya, misalnya sama kayak ini apa namanya, keanggotaan perpustakaan misalkan, atau keanggotaan komunitas. Nah, itu sifatnya membership ya. Tapi kalau kita berbicara lagi apa namanya, kayak tentang kelompok formal, Ustaz, di kelompok formal itu juga ada yang menggunakan kartu apa? Kartu member ya misalnya ya, kartu anggota. Ya saling berhubungan. Kalau dia mempunyai kartu anggota berarti itu membership. Dan tapi kalau kelompoknya mempunyai visi dan misi formal, saling berhubungan nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, tidak masalah itulah. Oke, saya lanjutkan. Setelah mengenal referensi dan membership, lalu kita akan mengenal namanya kelompok in group dan out group. Nah, jadi kalau berbicara tentang kelompok in group dan out group itu lebih kepada pola pikir biasanya. Misalnya seperti ini. Misalnya contoh ya. Nah, Miranda misalkan. Nah, Miranda ini kan kelas 11 MIPA. Nah, Miranda ini merasa kelompoknya itu ya kelas 11 MIPA. Nah, berarti itu in group. Dia merasa di dalam grupnya. Tapi kalau Miranda melihat Yasmin, Yasmin kelas 11 IPS. Nah, Yasmin itu yang kamu lihat atau yang dilihat Miranda itu out group. Nah, itu lebih kepada pola pikir. Begitu juga sebaliknya. Yasmin merasa dia bukan merasa, maksudnya Yasmin itu sebagai anggota di kelompok kelas 11 IPS. Ketika Yasmin melihat Miranda misalkan, melihat siapa? Zainal misalkan. Nah, itu kan di kelas yang berbeda nih. Nah, itu out group. Jadi tergantung pola pikirnya gitu ya. Nah, itu kelompok in group dan out group.
Sama seperti saya, misalkan saya sebagai guru di SMA Hasankah. Nah, berarti saya ini in group di dalam. Saya merasa sebagai anggota SMA dan memang saya ini guru di SMA sini. Nah, ketika saya melihat guru di SMA lain, nah itu out group. Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya kelompok okupasional dan volunteer ya. Volunteer atau volunteer ya sama lah ya. Nah, kalau kelompok okupasional itu biasanya identik dengan kelompok profesi. Itu ya, kelompok profesi sama misalkan sesama guru, sesama dokter mempunyai kelompok. Nah, itu okupasional. Kesamaan profesi misalkan. Kalau volunteer ini biasanya itu dia kelompok apa namanya? Yang mana di dalam kelompok itu terdiri orang-orang yang mempunyai kepentingan sama. Nah, artinya di sini dia kepentingannya misalkan membantu orang. Contohnya itu nanti ada nih, nanti saya sebutin ya, saya jelaskan nanti habis ini. Nah, setelah itu kita akan mengenal namanya kelompok paguyuban dan patembayan. Nah, kalau kita mengenal kelompok paguyuban atau Gemiscape dan patembayan atau Gesellscape itu apa namanya? Lebih kepada ikatan ya. Ikatan di antara anggota itu nah, ya. Nanti setelah ini akan saya jelaskan lagi. Oke, langsung saja ya. Ini ke contoh. Nah, silakan diperhatikan yang di gambar sebelah kanan yaitu keluarga itu salah satu contoh kelompok primer. Nah, kalau kita melihat yang anak-anak SD ini yang berseragam SD itu kelompok sekunder. Nah, sudah saya jelaskan tadi kan. Nah, selanjutnya sebelah kanan ini guru-guru nih, guru-guru SMA. Nah, mereka atau kami sebagai guru di sini sebagai kelompok formal. Ya, karena mempunyai struktur yang jelas, visi dan misi serta tujuan. Nah, di situ ya. Itu patokan kelompok formal. Nah, kalau sebelah kiri dia lebih kepada informal. Nah, makanya tadi kan saya bilang contoh-contohnya banyak selain yang geng-geng tadi ada lagi, misalkan kelompok apa? Tarbang ya misalnya. Nah, jadi ini mereka berkumpul hanya ketika apa namanya? Hanya ketika ini latihan. Setelah mereka nggak latihan ya udah. Mereka nggak ngumpul. Nah, itu informal ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini, nah itu ada Ustadz Abdul Somad. Nah, itu kelompok referensi. Nah, itu kan tadi kan saya jelaskan, kelompok referensi itu kan kelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, apabila kita misalkan mendengar ceramah beliau, otomatis kan biasanya terpengaruh dengan apa namanya? Sebisa mungkin kita mengidentifikasi gaya bicara atau cara berpakaian beliau atau para ulama-ulama yang lain. Nah, itu ya. Kita mencontoh yang baiknya. Nah, itu. Oke. Kemudian membership. Membership ini seperti ini tadi kartu tanda anggota. Berarti ada kartu itu sebagai tanda pengenal dalam kelompok tersebut. Nah, baik saya lanjutkan. Nah, kalau in group dan out group tadi kan sudah saya jelasin nih. Nah, jadi di sinilah saya langsung lewatin ke kelompok okupasional dan volunteer. Nah, kalau ini di atasnya ada kan gerakan infak beras. Nah, itu contoh dari kelompok volunteer ya atau relawan. Nah, gerakan infak beras ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Palangkaraya pun juga ada. Ini kelompok yang sangat bagus sekali, membantu banyak orang, terutama berbagi beras kepada para penghafal Quran, anak yatim piatu, itu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, ini lebih kepada kelompok okupasional. Nah, oke ya, kesamaan profesi. Nah, sama-sama dokter. Jadi ada Ikatan Dokter Indonesia. Kalau guru itu misalkan kayak saya sebagai pengajar sosiologi, namanya tuh kelompok MGMP Sosiologi. Jadi musyawarah guru mata pelajaran sosiologi. Nah, itu. Baik. Nah, lanjut kita kembali lagi menjelaskan tentang kelompok paguyuban ya. Nah, kalau berbicara tentang paguyuban atau Gemiscape itu terbagi menjadi tiga, yaitu paguyuban karena ikatan darah, paguyuban karena tempat tinggal, paguyuban karena ideologi. Nah, sini ada contohnya. Nah, yang ini paguyuban karena ikatan darah.
atau Gamescape by Blood ya. Kemudian yang ini paguyuban berdasarkan tempat tinggal atau Gamescape by Place. Nah, jadi orang-orang tinggal bersama dalam satu lingkup, misalkan RT dalam satu lingkup RT ya. Nah, ini. Kemudian ini paguyuban berdasarkan ideologi atau Gamescape of Mind. Nah, jadi biasanya itu lebih kepada kesamaan ideologi ya. Dalam artian tuh di sini ini partai politik. Biasanya itu lebih mengarah ke politik. Nah, oke. Nah, lalu setelah kita membahas tentang kelompok sosial teratur, baru selanjutnya adalah perilaku kolektif. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu kerumunan dan publik. Harus bisa membedakan antara kata kerumunan dan publik ya. Jadi kalau kerumunan itu merupakan kelompok sosial yang ditandai dengan berkumpulnya orang-orang, tetapi hanya sebatas fisik saja, misalnya. Interaksinya pun bersifat spontan. Nah, contoh misalkan di sini contohnya adalah kerumunan vaksinasi massal. Nah, jadi mereka berkumpul di satu titik itu ya tujuannya hanya untuk vaksin tanpa saling mengenal juga sama orang-orang di sekitar gitu. Nah, kalau publik ini merupakan sama juga mereka datang misalkan ke suatu mall ya. Nah, tapi mereka mempunyai tujuan masing-masing. Ada yang ke mall itu tujuannya ingin berbelanja, misalkan. Ada yang sebagai cuman mencari hiburan, bermain, misalkan di mall itu misalkan kayak time zone. Kalau di Banjar tuh Trans Studio ya. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, dan nonton bioskop, misalkan orang ke mall. Ya intinya publik itu tuh lebih kepada setiap orang itu mempunyai tujuan masing-masing. Nah, itu ya cara membedakannya. Kalau kerumunan itu satu tujuan, spontan, mendadak, lalu orang berkumpul. Kalau publik dia lebih kepada orang-orang itu mempunyai tujuan masing-masing. Orang itu di satu tempat, tapi mereka itu mempunyai tujuan masing-masing. Ada yang mau berbelanja, nonton bioskop, dan lain-lain. Nah, setelah ke perilaku kolektif, nah baru ke kelompok sosial berdasarkan tujuan. Nah, ini ada banyak nih. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Macam-macam. Nah, oke ya. Nah, cukup untuk penjelasan saya pada kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kembali. Baik, saya tutup ya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dan yang kalian pelajari bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.